Pemirsa, Senin siang, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna. Presiden apresiasi para menteri karena banyak program telah penuhi target. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna. Di depan jajaran kabinetnya, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Sementara itu, para menteri telah datang ke Istana Kepresidenan sejak Senin siang. Dalam Kabinet Paripurna ini, maksud kami dalam rapat Kabinet Paripurna, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras mensejahterakan rakyat. Bangsa kita akan aman kalau kita kuat. Saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Satu tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Total 6 menteri telah ia ganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. Empat bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikbudristek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dito Aryo Tejo juga dicopot dari kursi Menpora, namun saat itu belum diumumkan penggantinya. Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. 9 hari pasca reshuffle jilid 2, pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Jamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemirsa, 1 tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjabat. Masyarakat menyatakan puas dan percaya atas kepemimpinan Presiden Prabowo. Lembaga survei Poltreking mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya, 78,3 responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 19,2% responden yang tidak puas. Sementara 2,5% menyatakan tidak tahu. Sementara itu pemirsa, Poltreking juga mengatakan 81,5% masyarakat percaya pada Prabowo Gibran.
15,6% masyarakat tidak percaya, dan 2,9% tidak menjawab atau tidak tahu. Sementara lembaga riset Indeks Politika mencatat lebih dari 80% responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 8,3% yang menyatakan tidak puas. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas. Lembaga survei Poltreking juga menanyakan kepada masyarakat program apa saja yang bisa dirasakan manfaatnya. Bahkan bergizi gratis menjadi program yang paling dirasakan masyarakat dan menempati posisi pertama dengan 22,7%. Bantuan subsidi upah berada di posisi kedua dengan 13,4%. Disusul oleh program Kartu Indonesia Sehat dengan 11,3%. Posisi keempat ada program Kartu Indonesia Pintar dengan 9,7%, sementara di posisi kelima ada program layanan kesehatan gratis dengan 8,8%. Sejumlah lembaga survei juga mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja Menteri Prabowo Gibran. Berikut 5 menteri paling berprestasi menurut masyarakat. Lembaga survei Selios mencatat Menko Bid Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi pertama dengan 50 poin. Disusul oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 48 poin. Kemudian posisi ketiga ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan 44 poin. Selanjutnya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berada di posisi keempat dengan 35 poin. Sementara di posisi kelima ada Menteri Kesehatan 31 poin. Berbeda dengan Selios, pemirsa, lembaga survei Poltreking mencatat Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri paling berprestasi dengan 65,7%. Di posisi kedua ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dengan 63,5%. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di posisi ketiga dengan 61,2%. Kemudian Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi keempat dengan 61%. Selanjutnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempati posisi kelima dengan 58,3%. Menariknya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya berada di posisi ke-6 dengan 58,1%. Sementara itu pemirsa, Selios juga membuat survei terhadap penilaian kualitas kepemimpinan pejabat publik yang juga anggota Kabinet Prabowo Gibran. Hasilnya, 28% responden menilai kepemimpinan menteri cukup, 31% menilai buruk, dan 33% responden menilai kepemimpinan menteri sangat buruk. Dan 96% responden ingin pejabat publik atau menteri berkinerja buruk diganti. Sepuluh menteri dan pejabat publik mendapat rapor merah dari survei Selios. Dan responden menilai mereka harus diganti atau reshuffle. Di antaranya adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kemudian Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
Program pemagangan nasional gelombang pertama resmi dibuka pemirsa, di mana program ini merupakan komitmen pemerintah untuk hadir memberikan kesempatan bagi para lulusan baru memperoleh pengalaman kerja. Pada pembukaan program pemagangan nasional ini dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau BPPK. Antusiasme terhadap program ini sangatlah tinggi. Tercatat 1.668 perusahaan yang mendaftar dengan total usulan posisi magang sebanyak 26.181 sejak dibuka pada 1 Oktober lalu. Sementara jumlah seluruh pendaftar program magang nasional hingga hari terakhir pada 19 Oktober kemarin sebanyak 15.876 peserta dinyatakan lolos. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, program pemagangan nasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmoni. Tujuan magang tadi juga sudah disampaikan Pak Menko adalah memberikan pengalaman kerja, memberikan exposure terkait tentang dunia kerja dan kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi untuk memastikan 3 tujuan ini tercapai, perusahaan tempat magang itu wajib menyiapkan mentor dan ada mekanisme Monef yang kita laksanakan. Jadi kita memiliki aplikasi Monef Magang. Di situ nanti akan di-track terkait dengan aktivitas para peserta magang apa saja tiap hari, kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai, dan kemudian dinilai oleh mentor. Itu yang menjadi fokus. Harapan kita, makanya saya sampaikan tadi harapannya, dengan adanya peserta magang, ini juga bisa membantu perusahaan untuk berkembang, dan ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan karyawan, kami sangat yakin kandidat utamanya adalah dari peserta magang ini, karena mereka sudah 6 bulan berinteraksi dengan perusahaan, mereka sudah kenal. Pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 per 3 bulan yang menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan mulai 20 Oktober hingga Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat kepada 35 juta lebih kepala keluarga penerima manfaat. Pemberian bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 selama 3 bulan pada Oktober, November, dan Desember 2025. Menurut Airlangga, BLT ini berbeda dengan BLT yang disalurkan Kementerian Sosial setiap bulan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Pertama terkait dengan bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 46.783 keluarga penerima manfaat, dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti.
Sementara Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemberian BLT tambahan ini dapat dilakukan karena adanya pengalihan atau efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan non-produktif. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun, kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun. Penyaluran BLT Kesra ini dimulai Senin 20 Oktober 2025 dan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sejak dimulai pada Januari lalu, makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Pemerintah masih optimis tahun ini bisa mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Makan bergizi gratis, MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025. BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto aktif tonjolkan peran Indonesia di panggung internasional. Sejumlah pertemuan yang menjadi sorotan diantaranya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden China Xi Jinping. Satu tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto aktif menonjolkan peran Indonesia di kancah internasional. Sejak dilantik, Prabowo tercatat telah melakukan kunjungan kenegaraan ke 24 negara. Sejumlah momen bersejarah pun tercipta ketika Presiden Prabowo Subianto menemui para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri pertemuan multilateral di New York pada 23 September 2025. Pertemuan tersebut hanya dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah. Kemudian pada KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir 13 Oktober lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia.
also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President. Selain Trump, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping pun menjadi sorotan dalam 1 tahun kepemimpinannya. Presiden Prabowo menjadikan China sebagai negara pertama yang disinggahi dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke luar negeri usai dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat kunjungan luar negeri perdananya pada 9 November 2024, Presiden Prabowo disambut Presiden Xi Jinping dengan sambutan protokoler militer dan hamparan karpet merah yang istimewa. Kehangatan hubungan Prabowo Xi Jinping pun kembali terlihat pada pertemuan bilateral yang dilangsungkan pada 3 September 2025 lalu di Beijing. Hal ini semakin memperlihatkan sinyal diplomatik betapa penting dan strategisnya hubungan kemitraan antara Indonesia dan China. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023, terdakwa anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang mendengarkan keterangan 2 saksi mantan petinggi Pertamina, yakni mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero, Hanung Budia, dan mantan Direktur Logistik PT Pertamina, yaitu Alfian Nasution. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi menjelaskan teknis tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kuasa hukum terdakwa Keri, Lingga Nugraha, menilai dari keterangan saksi PT Pertamina memang membutuhkan penimbunan BBM sejak awal tahun 2012. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Keri dan 2 terdakwa lainnya terlibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara hingga 285,1 triliun rupiah. Di mana kita melihat tentu, dan ini sudah terkonfirmasi bahwasanya Pertamina ternyata membutuhkan, dan ternyata dalam konteksnya Pertamina memerlukan tambahan atau suplai penimbunan BBM ini sudah dari sejak awal semenjak tahun 2012, dan itu bisa kita lihat dalam kesaksian saksi Hanu tentu dan saksi Alfian membeberkan bahwasanya Pertamina membutuhkan penimbunan BBM yang lebih besar lagi sebesar 400.000 kiloliter per tahunnya, dan itu